Sejumlah informasi palsu atau hoaks beredar di media sosial dan menyesatkan publik. Dari bantuan guru honorer, pinjaman fiktif atas nama Presiden Prabowo Subianto, hingga klaim identitas masa kecil Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut saya rangkum informasinya untuk Anda. Kabar hoaks pertama adalah soal link pendaftaran bantuan untuk guru honorer yang viral di Facebook. Dalam pesan tersebut diklaim bahwa guru honorer bisa mendapatkan bantuan bulanan dengan mendaftar melalui sebuah link. Faktanya, link tersebut tidak berasal dari situs resmi Kemendikdasmen.go.id dan justru meminta data pribadi seperti nama, usia, dan nomor Telegram. Yang kedua, klaim adanya program pinjaman hingga 500 juta rupiah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Koperasi Merah Putih. Faktanya tidak ada program pinjaman seperti itu baik dari Presiden maupun Koperasi Merah Putih. Video yang beredar hanya menunjukkan pembentukan koperasi di Kendari tanpa ada penjelasan resmi tentang pinjaman. Hoaks ketiga adalah klaim tentang nama kecil Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang disebut Oi Hong Leong dan diklaim sebagai keturunan Tionghoa. Klaim tersebut sudah berkali-kali dibantah dan tidak memiliki dasar. Dalam biografi Jokowi menuju Cahaya, disebutkan bahwa Jokowi lahir di Surakarta tahun 1961 dengan nama Mulyono. Wujud nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat kembali terlihat di Sulawesi Barat. Sebuah kerja bakti dilakukan untuk memperbaiki ruas jalan yang vital sebagai tindak lanjut dari musyawarah antara Kapolsek Sulawesi Barat, pemerintah kecamatan, kepala desa, dan warga untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat bencana longsor. Bribda Alma, personel Humas Polda Maluku Utara, akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, personel Polsek Sulawesi Barat bersama pemerintah setempat dan masyarakat bergotong royong memperbaiki akses jalan di Desa Nahi, Kecamatan Waifara yang sempat terputus akibat longsor dan pemalangan akses jalan beberapa hari lalu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolsek Sulawesi Barat, Ibtu Gunawan IPA menjelaskan bahwa pengerjaan perbaikan jalan ini fokus pada tanjakan jembatan Waifara yang longsor dan sempat diblokir oleh pemilik lahan. Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan persuasif, jalan akhirnya dibuka kembali dengan syarat dilakukan penimbunan dan perbaikan secara menyeluruh demi kepentingan bersama. Hingga saat ini, kendaraan masih terpaksa melintasi sungai dan lahan warga karena jembatan penghubung yang rusak belum selesai dibangun. Kondisi ini membuat akses transportasi menjadi sangat terbatas dan beresiko. Padahal, jalan ini sangat vital sebagai satu-satunya penghubung menuju Desa Ona, Kabau Darat, dan Kabau Pantai yang menjadi jalur utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kecamatan, Polsek Sulawesi Barat, perangkat desa, dan warga dari 4 desa kemudian bahu-membahu memperbaiki jalan yang rusak parah akibat banjir. Semangat gotong royong terpancar jelas di lapangan, menunjukkan kepedulian kolektif untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang mendesak ini. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan jalan nantinya dapat lebih tahan terhadap hujan dan longsor, sehingga tidak terjadi lagi penutupan akses terhadap jalan yang merupakan satu-satunya penghubung di Dusun Waifara. Upaya bersama ini diharapkan dapat membuat akses transportasi warga menjadi lancar dan mencegah kerusakan lebih parah di masa mendatang demi kelancaran aktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV.
Masyarakat laporkan ke 110 kemacetan arus lalu lintas. Polsek Krian, Polresta Sidoarjo merespon cepat adanya truk mogok di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adanya truk mogok tersebut mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di sekitaran RPH Krian. Kemudian ada pengendara yang melaporkannya ke hotline 110 agar anggota polisi segera turun ke lokasi guna mengatur kemacetan. Kapolsek Krian, Kompol Atmagiri mengatakan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat adanya truk mogok tersebut, anggota segera merespon mendatangi lokasi. Selanjutnya personel Polsek Krian mengatur kepadatan arus lalu lintas agar kembali lancar. Selain itu, personel Polsek Krian juga membantu perbaikan truk mogok bersama masyarakat. Dengan adanya petugas personel Polsek Krian Polresta Sidoarjo di lokasi, arus lalu lintas kembali normal. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.